Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Injil Markus pasal 13 ayat 13. Kamu akan dibenci semua orang karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sudah menjadi kebiasaan tiap kapal pelni untuk memberi pengumuman tiap 1 jam sebelum kapal itu merapat. Pada saat itu suasana kapal terasa agak berubah. Mereka akan turun mulai bersiap-siap, sementara beberapa orang berdiri di luar mencoba mengamati darat yang biasanya belum terlihat. Kapal masih melaju dan belum mengurangi kecepatan, tetapi tahap akhir dari perjalanan sudah dimulai. Dari sudut pandang Injil Markus, akhir perjalanan sejarah dunia telah dimulai. Masa antara penderitaan dan kematian Yesus sampai dengan parusia atau kedatangannya yang kedua kali adalah fase akhir dari sejarah sebelum dimulainya zaman baru ketika Anak Manusia datang dengan segala kemuliaannya. Zaman akhir mempunyai tanda-tanda yang spesifik dan bisa diamati. Zaman yang dimulai oleh penderitaan Kristus itu akan menyaksikan penderitaan gereja, yaitu para pengikut Kristus. Zaman ini juga akan menunjukkan para penyesat yang bahkan mencatut nama Yesus, juga peperangan, bencana alam, malapetaka, dan lainnya. Bahkan pada zaman ini juga akan terjadi bagaimana keluarga-keluarga terpecah dan saling berkhianat, bahkan bunuh-membunuh anggota keluarga karena dosa yang membelenggu dirinya. Karena itu Yesus mengingatkan kita bahwa mereka yang bertahan sampai akhir zaman itu akan diselamatkan. Hanya untuk bisa tiba sampai pada kesudahannya, Tuhan tetap tidak memberi kemudahan. Saudara-saudari, sebuah cerita singkat. Ketika berjalan-jalan di mal, seseorang mendekati saya untuk menawarkan kartu kredit. Ia menjelaskan berbagai keuntungan yang bisa kita dapatkan dan betapa mudahnya mengajukan kartu kredit tersebut. Gratis iuran tahunan, diskon di berbagai tempat makan dan tempat wisata, cicilan dengan bunga 0%. Dengan banyaknya keuntungan yang bisa kita dapatkan, maka kita pun akan mempertimbangkan untuk bisa memiliki kartu kredit tersebut. Namun berbeda ketika kita ditawarkan menjadi pengikut Kristus yang setia. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan kita berbagai keuntungan dan kemudahan-kemudahan yang akan kita dapatkan dengan menjadi pengikutnya. Justru sebaliknya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa para pengikutnya akan disesah dan diserahkan, dan kita akan dibenci semua orang oleh karena namanya. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Untuk tetap bertahan, mintalah kekuatan dan pertolongan dari Tuhan di dalam rohnya, maka kita akan tiba dengan selamat hingga pada akhirnya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, tidak mudah menjadi pengikut Kristus, namun kami adalah anak-anak-Mu yang akan setia mengikut Engkau. Ketika kami dibenci, ditolak, dan dipermalukan karena nama-Mu, berilah kami kekuatan, kemampuan, pertolongan, dan kuasa untuk melewatinya melalui nama-Mu. Kiranya kami semua diberkati oleh-Mu hingga kami tiba pada garis akhir, hingga kami tiba pada akhirnya. Kami memegang iman yang teguh dan kokoh di dalam nama-Mu. Demi Kristus kami berdoa dan bersyukur.
Amin. Saudara-saudari, selamat pagi, selamat bekerja, selamat beraktivitas, selamat melayani. Shalom.